Sholat gitu. Bagi saya sholat itu kan kebutuhan utama, tapi dari kebutuhan utama itu punya tujuan utama. Sholat kebutuhan utama, khusyuk tujuan utama, amal soleh kebutuhan utama, tapi ikhlas tujuan utama. Hidup kebutuhan utama, tapi ridho tujuan utama. Nanti terkaitin sama Isra Mi'raj, sama Mi'raj bukan Isra, sama Mi'raj. Saya ngeliatnya gini, bahasa pendakian spiritual itu memang cukup tinggi dan sulit untuk dijangkau kalau tidak dimulai. Pendakian spiritual itu kalau tidak dimulai dari sebuah kehendak. Gimana kalau dibukanya dari niat, tekad? Kalau saya sebutnya, kalau menjadi preman gampang, nyali cuma 2, butuh nyali 2. Tapi kalau menjadi orang beriman, nyali harus 11. Gambarannya kayak gitu. Kalau nggak punya keberanian, Iya, makanya bahasa Mi'raj itu didahului dengan Isra, kan gitu. Walaupun ini secara teori, kehendak ini sudah diberikan kepada si hamba Ahmad bin Abdullah, karena memang si subhananya gitu. Kalau nggak dilihat dari situ, maka banyak orang yang pada ngaco, pengen banget ngomongin diberangkatin gitu loh. Ini kan natural banget. Naturalnya apa? Yang maha suci memberangkatkan hamba yang suci gitu. Yang maha suci memberangkatkan hamba yang suci ke tempat yang suci, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Ini yang nantinya kembali kepada fitrah. Maka bahasa, kenapa di dalam Al-Quran orang bahasa sholat harus wudhu dulu? Karena bahasa bab bersih, bahasa bab suci. Yang pertama gitu, ketika dia mau ngomongin tadi masalah tujuan apa sholat, kemudian dari kebutuhan sholat, itu kan diawali dengan bab wudhunya. Wudhu ini satu diantaranya adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini kapan pandangan kita selama ini apa? Pandangan Ahmad bin Abdullah dulu lah sebagai contoh. Dia udah nggak bisa mandang-mandang apa-apa lagi, udah nggak ada yang dipandang. Yang ada adalah fa'aina ma tuwallu fasama wajhu Allah. Sehingga bahasa wajah ini distatementkan dalam iftitah, ini wajah tuh wajhiyah. Jadi pandanganku itu adalah pandangannya Allah. Jadi dia udah nggak bisa mandang lagi. Ya mungkin sekarang kalau ngomongin bahasa orientasi gitu, muka, pandangan kita aja juga banyak banget kapan. Kadang kita masih bercampur dengan, maaf ya, sistem ya. Kalau saya bilang sistem, kapitalis, liberalis, komunis, itu kan pandangan. Nah kalau Ahmad bin Abdullah ya sudah, pandangannya cukup Allah saja. Sehingga yang maha suci memberangkatkan hamba yang suci dari tempat yang suci ke tempat yang suci, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Maka ketemulah bahasa Mi'raj itu karena memang lantaran itu. Jadi diniati, bahasa niat nawa itu diawali dengan itu. Nah jadi kita pun bukan keinginan kitanya, biarkan kehendak Allah itu bermain ketika kita natural gitu. Sehingga apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini terjawab semua persoalan, sekalipun kita belum tahu itu soal gitu. Nah kemudian kenapa saking bersihnya si Ahmad bin Abdullah itu sampai wajahnya juga benar-benar dibersihkan. Cuman hanya satu, orientasinya adalah Allah. Itu yang disebut pa'aina ma tuwallu fasama wajhu. Di mana saja kamu menghadap, di situ orientasinya Allah. Begini orientasinya Allah, sampai bahasa mungkin kita main bola juga orientasinya Allah. Apapun hidup 24 jam orientasinya Allah. Yang tadi saya maksud, yuk kita bikin terus, nggak usah pakai tengok-tengok gitu. Nah sehingga kehendak ini dengan sendirinya natural akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki, bukan kita punya keinginan.
Jadi kalau kata orang mau pasrah diperkosa mah yang puasa ya udah terima aja. Seperti itu. Makanya baru akan ketemu innamal mu'minuna apa? Tentang Iza zukirallah akan wajilat qulubuhum, apabila dizikirkan tentang Allah ya wajilat qulubuhum, dia tergetar hatinya. Apabila disebut, kalau kata itu zukirallah disebut artinya ya, apabila didiskusikan persoalan Allah ya tergetar hatinya, tergerak hatinya. Kenapa manusia tergetar? Karena yang didiskusikan persoalan Allah. Kenapa dia tergetar? Kenapa yang didiskusikan? Karena dia orang beriman. Jadi tanda iman, jadi kalau ngomongin tanda baru begitu. Bukan tanda orang beriman pakai pici, bukan tanda orang beriman pakai koko, bukan pakai kain. Kalau melihat innamal mu'minun idza zikirallah, apabila disebut, didiskusikan persoalan Allah, bagi langsung bergetar hati. Ya nggak usah jauh-jauh. Kalau di sini ada kegiatan, setiap apa yang telah ditentukan, kitaban mauquta. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu ditentukan waktunya. Kapan waktunya disuruh kumpul? Ya tergerak hatinya. Nah kalau nggak tergerak belum ngomongin iman itu. Gitu kalau ngomongin wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka zadathum imana, dia tambah surplus. Berarti yang namanya iman kagak pernah kurang. Kenapa kok ada bahasa iman itu yazid wa yanqus? Benar enggak? Nambah kurang. Loh ini siapa yang bikin kok iman nambah kurang? Kapan ketemu takwanya kalau iman kurang? Apabila dibacakan ayat Allah maka tambahlah imannya. Kenapa jadi kurang? Karena tidak dibacakan ayat Allah. Jadi jelas begitu maksudnya. Kalau setiap hari di persoalan Allah dan apabila dibacakan ayat Allah ya nambah imannya. Bagaimana supaya orang jangan kurang? Ya terus dibacakan ayat Allah. Makanya benar 23 tahun selesai. Nah ini pendakian spiritual namanya. Gitu. Dan bahasanya apalagi kalau memang sudah ngomongin bahasa ya pembersihan tazkiyatun nafsi dan sebagainya, baru akan ketemu qad aflahal mu'minun. Maka sungguh berbahagia siapa orang beriman, yang mana alladzina di sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk. Mana yang hal itu didasari dengan yang tadi gitu. Kalau kita kan baru nyampe af'al sholat gitu. Tanya ketika af'al sholat dengar suara motor, apakah memang kuping kita budak atau harus pakai earphone? Kan tidak, pasti kedengeran. Terus yang dinamakan khusyuk apa? Apakah kita tidak mendengar? Bukan. Kalau begini ya serius kan gitu. Setiap saat 24 jam ya serius. Itu khusyuk. Gitu. Kalau memang sedang ngerjakan urusan Allah ya terus aja serius, fokus namanya itu. Ya, kita tidak terganggu dengan pihak-pihak lain. Makanya saya bilang, kalau istilah orang tua bicara, ketika ada negatif, ketika kita ngomongin positif, biarkan negatif itu pasti ada. Kenapa? Ya pasti akan terang. Nah, ini kan kadang-kadang kita membenci kepada yang negatif, kadang ngerasa kita positif, begitu kan?